Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Estetika, mahasiswa dari Institut Teknologi PLN yang akan mempresentasikan terkait operasi sistem tenaga listrik. Baik, pada slide selanjutnya kita bisa melihat gambar tentang instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Mula-mula energi listrik dibangkitkan oleh pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan lain sebagainya. Kemudian energi listrik disalurkan ke saluran transmisi. Di sini ada saluran tegangan ekstra tinggi dengan tegangan 500 kV dan ada saluran tegangan tinggi dengan range tegangan 30 kV hingga 150 kV. Pada tegangan tinggi, energi listrik sudah bisa dinikmati oleh beberapa konsumen. Tentu saja bebannya disesuaikan dengan range tegangan tersebut. Biasanya industri atau pabrik-pabrik besar sudah ada yang memanfaatkan energi listrik pada tegangan tinggi. Nah, kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk ada step down transformer yang mana akan menurunkan tegangan ke 20 kV yang akan masuk ke JTM atau jaringan tegangan menengah. Di JTM, energi listrik akan dibawa ke gardu trafo tiang atau GTT. Nah, ini kemudian masuk ke JTR atau jaringan tegangan rendah dengan range tegangan 380 per 220 volt. Lalu masuk ke sambungan rumah dan akhirnya listrik bisa kita nikmati sehari-hari. Nah, di sini di jaringan 20 cafe juga ada banyak pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan dengan tegangan 20 cafe yang sudah bisa menikmati energi listrik tersebut. Biasanya berupa industri atau pabrik-pabrik. Kemudian pada slide selanjutnya tentang sistem penyediaan listrik. Nah, tenaga atau energi listrik dibangkitkan dalam pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan lain sebagainya. Disalurkan melalui saluran transmisi yang terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan atau step-up transformer. Kemudian saluran transmisi tegangan tinggi PLN mempunyai tegangan mulai dari 66 kV, 150 kV, dan 500 kV. Nah, khusus untuk tegangan 500 kV, ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi atau SUTED. Nah, masih ada beberapa saluran transmisi dengan tegangan 30 kV. Namun, pada kenyataannya PLN sudah tidak terlalu mengembangkan lagi di tegangan 30 kV. Nah, saluran transmisi ini ada dua, yaitu berupa saluran udara atau SKTT, saluran kabel tegangan tinggi, dan ada pula yang berupa kabel tanah atau saluran kabel tegangan menengah. Nah, karena saluran udara ini lebih murah dibandingkan kabel tanah, maka SKTT lebih banyak digunakan dalam praktek sehari-hari. Kemudian, sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi, sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Nah, setiap GI merupakan pusat beban untuk suatu daerah pelanggan tertentu. Bebannya berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga daya yang dibangkitkan dalam pusat-pusat listrik juga selalu berubah sesuai kebutuhan beban. Nah, di sini kita bisa melihat single line diagram tentang pusat listrik yang dihubungkan melalui saluran transmisi ke gardu induk. Nah, di bagian kiri ini pusat listrik, ada generator 1, generator 2, hingga generator 3, serta ada trafo pemakaian sendiri. Nah, di sini ada step up transformer yang nantinya akan menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi, lalu dihubungkan dengan saluran transmisi masuk ke sebelah kanan di trafo step down. Nah, ini sudah masuk di GI ya. Di GI, nah lalu ada di rel tegangan menengah, kemudian masuk ke jaringan distribusi. Jaringan distribusi mulai 20 kV hingga 220 volt. Nah, kemudian ada single line diagram tentang jaringan distribusi tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, JTR, dan sambungan rumah ke pelanggan. Nah, yang bagian kiri dari gardu induk, energi listrik masuk ke jaringan tegangan menengah 20 kV, ada sekring TM, lalu ada trafo distribusi. Nah, kemudian ada saklar TR, kemudian ada rel TR, sekring TR,
masuk ke gardu distribusi, lalu energi listrik masuk ke jaringan tegangan rendah, dan masuk ke sambungan rumah dan bisa dinikmati oleh pelanggan energi listrik tersebut. Nah, berikut ini batas instalasi PLN dan instalasi pelanggan. Nah, instalasi PLN atau tanggung jawab PLN hanya sampai kWh meter. Jadi dari sambungan rumah, pembatas daya, hingga ke kWh meter. Itulah uh, batas tanggung jawab PLN. Nah, kemudian instalasi pelanggan atau tanggung jawab pelanggan mulai dari sekring utama, sekring kelompok, dan saklar lampu yang itu semua berada di dalam instalasi rumah pelanggan. Perubahan beban dan perubahan pembangkitan daya ini juga menyebabkan aliran daya dalam saluran transmisi juga berubah-ubah. Nah, apabila daya nyata yang dibangkitkan oleh pusat listrik lebih kecil daripada daya yang dibutuhkan oleh para pelanggan, maka frekuensi akan turun. Nah, sebaliknya, apabila daya yang dibangkitkan oleh pusat pembangkitan tadi lebih besar, maka frekuensinya akan naik. Nah, PLN sebagai jasa penyedia energi listrik berkewajiban menyediakan tenaga listrik yang frekuensinya tidak jauh menyimpang dari 50 Hz. Mutu dan keandalan diukur dengan frekuensi, tegangan, dan jumlah gangguan. Nah, masalah mutu tegangan listrik ini tidak hanya masalah operasi sistem tenaga listrik saja, tapi erat kaitannya dengan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Nah, kemudian masalah pengembangan sistem tenaga listrik mengingat bahwa konsumen tenaga listrik oleh para pelanggan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, operasi sistem tenaga listrik perlu dianalisa serta dievaluasi untuk menjadi wacana bersama sehingga pemeliharaan instalasi dan pengembangan sistem tenaga listrik bisa kita jaga andalannya. Kemudian terkait biaya operasi dari sistem tenaga listrik. Nah, pada umumnya merupakan bagian biaya yang terbesar dari biaya operasi suatu perusahaan listrik. Secara garis besar, biaya operasi dari suatu sistem tenaga listrik terdiri dari biaya pembelian tenaga listrik, biaya pegawai, bahan bakar dan material operasi, serta biaya lain-lain. Dari keempat biaya tersebut, biaya bahan bakar pada umumnya adalah biaya yang terbesar. Untuk PLN, biaya bahan bakar mencapai kira-kira 60% dari biaya operasi secara keseluruhan. Nah, karena daya listrik yang dibangkitkan harus selalu sama dengan daya listrik yang dibutuhkan oleh konsumen, maka manajemen operasi sistem tenaga listrik juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkiraan beban atau load forecast, kemudian syarat-syarat pemeliharaan peralatan, kemudian ketiga keandalan yang diinginkan serta alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis. Keempat hal tersebut seringkali harus dikaji terhadap beberapa kendala, seperti aliran beban dalam jaringan, daya hubungan singkat peralatan, penyediaan suku cadang dan dana, serta stabilitas sistem tenaga listrik. Dengan memperhatikan kendala ini, seringkali harus dilakukan pengaturan kembali terhadap rencana pemeliharaan dan alokasi beban. Maka, makin besar suatu sistem tenaga listrik, maka makin banyak unsur yang harus dikoordinasikan serta yang harus diamati, sehingga diperlukan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, serta analisa operasi sistem yang cermat. Kemudian, berbagai persoalan dalam pengoperasian sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu pengaturan frekuensi. Sistem tenaga listrik harus dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik dari para konsumen dari waktu ke waktu. Untuk ini, daya yang dibangkitkan dalam sistem tenaga listrik harus selalu sama dengan beban sistem. Hal ini diamati melalui frekuensi sistem. Jika daya yang dibangkitkan dalam sistem lebih kecil daripada beban sistem, maka frekuensi akan turun. Sebaliknya, bila daya yang dibangkitkan lebih besar daripada beban, maka frekuensi akan naik. Kemudian, pemeliharaan peralatan. Peralatan yang beroperasi dalam sistem tenaga listrik harus dipelihara secara periodik dan juga perlu segera diperbaiki bila mengalami kerusakan. Kemudian biaya operasi. Nah, biaya operasi khususnya biaya bahan bakar adalah biaya yang terbesar dari suatu perusahaan listrik sehingga perlu dipakai teknik-teknik optimasi untuk menekan biaya ini. Kemudian perkembangan sistem. Beban selalu berubah sepanjang waktu dan juga selalu berkembang seirama dengan perkembangan kegiatan masyarakat.
yang tidak dapat dirumuskan secara eksak. Nah, perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah pengembangan sistem yang harus dilakukan agar sistem selalu dapat mengikuti perkembangan beban sehingga tidak akan terjadi pemadaman tenaga listrik pada sistem tersebut. Kemudian gangguan dalam sistem. Gangguan dalam sistem tenaga listrik merupakan suatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Penyebab gangguan yang paling besar yaitu petir. Hal ini sesuai dengan isoceramic level yang tinggi di tanah air kita. Kemudian tegangan dan dalam sistem. Tegangan merupakan salah satu unsur kualitas penyediaan tenaga listrik dalam sistem. Oleh karenanya perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem. Nah, kesimpulannya operasi sistem tenaga listrik menyangkut berbagai aspek yang luas, khususnya karena menyangkut biaya yang tidak sedikit, serta menyangkut penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat sehingga menyangkut juga hajat hidup orang banyak. Kemudian ada terkait kendala pembangkit tenaga listrik. Nah, pada umumnya ada beberapa kendala, yaitu batas pembangkitan minimal, batas pembangkitan maksimal, daya yang diperlukan konsumen, rugi-rugi daya dalam sistem, serta rugi-rugi transmisi dan distribusi. Pada PLTU ada beberapa kendala, yaitu starting time yang lebih lama, bisa mencapai 6 hingga 8 jam apabila start dilakukan dalam kondisi dingin. Kemudian perubahan daya persatuan waktu atau delta megawatt per menit yang terbatas, kira-kira 5% per menit. Hal ini menyangkut proses start maupun perubahan daya berkaitan suhu yang selanjutnya menyebabkan pemuaian atau penggerutan. Nah, hal ini dapat berlangsung merata dan tidak terlalu cepat untuk menghindarkan tegangan mekanis maupun pergeseran antar bagian statis, misalnya antara rotor dan stator. Nah, hal ini menyebabkan PLTU turbin uap yang menggunakan sistem reheat memerlukan waktu yang relatif lama. Kemudian kendala operasi PLTA. Tidak terdapatnya proses pembakaran sehingga tidak ada perubahan suhu yang besar pada bagian PLTA. Merupakan faktor yang sangat merugikan kendala operasi pada PLTA. Pada kondisi dinamis, umumnya dapat cepat di-start dan lebih mudah mengalami perubahan beban. Governor dari turbin akan memberikan perintah untuk menambah beban yang dialami generator. Apabila proses ini terlalu cepat, maka dapat timbul pukulan air yang membahayakan. Nah, kemudian kendala PLTA kondisi statis. Kebanyakan menyangkut terkait koordinasi dengan keperluan irigasi dan pengendalian banjir. Pertama, waduk harus menyediakan air untuk keperluan irigasi di musim kemarau. Kemudian, waduk harus dapat mengendalikan banjir di musim hujan. Kemudian, di waktu musim hujan, pengisian waduk harus terkendali. Dalam arti jangan sampai terjadi pelimpasan air yang berlebihan sehingga membahayakan waduk. Kemudian, di akhir musim kemarau atau permulaan musim hujan, tinggi air di dalam waduk masih harus cukup tinggi agar tetap dapat membangkitkan tenaga listrik, tapi juga harus rendah agar dapat menampung air di musim hujan yang akan datang. Kemudian operasi PLTG, kendalanya yaitu karena unit PLTG adalah unit pembangkit yang termahal. Biaya operasinya khususnya bahan bakar diinginkan agar unit PLTG beroperasi dalam waktu yang sependek mungkin, misalnya pada waktu beban puncak atau pada waktu ada kerusakan atau gangguan unit lain. Tetapi di lain pihak, men-start atau men-stop unit PLTG sangat menambah keausan unit tersebut, sehingga merupakan kendala operasi yang harus diperhitungkan. Nah, kemudian pengembangan sistem tenaga listrik. Kebutuhan akan tenaga listrik dari pelanggan selalu bertambah dari waktu ke waktu untuk tetap dapat melayani kebutuhan tenaga listrik dari para pelanggan. Maka sistem tenaga listrik haruslah dikembangkan seirama dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga listrik dari para pelanggan. Maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bila mana berapa besar dan di mana perlu dibangun pusat listrik baru, tempat GI serta saluran transmisi yang baru. Kemudian perluasan selama keadaan memungkinkan menambah unit pembangkit atau menambah transformator dan lain-lain. Kemudian perlu penggantian PMT dengan yang lebih besar sehingga konsekuensi
dari poin A dan B tersebut dapat diminimalisir. Kemudian, pengembangan sistem yang terlambat memberikan resiko terjadinya pemadaman atau pemutusan dalam penyediaan tenaga listrik bagi pelanggan sebagai akibat terjadinya beban yang lebih besar daripada kemampuan instalasi. Sebaliknya, pengembangan sistem yang terlalu cepat merupakan pemborosan modal. Kemudian pemeliharaan instalasi. Pemeliharaan peralatan diperlukan agar unjuk kerja peralatan dapat dipertahankan. Karena peralatan yang beroperasi jumlahnya banyak, maka pemeliharaannya memerlukan perencanaan yang baik. Analisa hasil operasi diperlukan sebagai masukan bagi rencana pemeliharaan instalasi. Dari analisa hasil operasi dapat dilihat juga unjuk kerja atau performance, bagian-bagian instalasi, dan selanjutnya dapat direncanakan pemeliharaan atau perbaikan terhadap bagian-bagian instalasi tersebut. Sistem distribusi. Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan bagian sistem tenaga listrik yang paling banyak mengalami gangguan, sehingga masalah utama dalam operasi sistem distribusi adalah mengatasi gangguan. Dalam pengoperasian sistem distribusi, masalah yang utama yaitu mengatasi gangguan, karena jumlah gangguan dalam sistem distribusi adalah relatif banyak dibandingkan dengan jumlah gangguan pada sistem yang lain. Di samping itu, masalah tegangan, bagian-bagian instalasi yang berbeban lebih dan rugi-rugi daya dalam jaringan merupakan masalah yang perlu dicatat dan dianalisa secara terus-menerus untuk dijadikan masukan bagi perencanaan pengembangan sistem dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan penyempurnaan pemeliharaan dan penyempurnaan operasi sistem distribusi. Kemudian penggunaan komputer dalam sistem operasi tenaga listrik. Penggunaan komputer banyak digunakan untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik. Untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik, ada komputer yang digunakan secara online dan juga ada yang offline. Pada penggunaan komputer secara online, data diambil dari berbagai bagian sistem, kemudian dikirim ke komputer melalui saluran transmisi data. Sedangkan penggunaan offline komputer adalah untuk keperluan perencanaan operasi dan juga untuk analisa hasil operasi. Kemudian masalah hardware atau piranti keras. Pada penggunaan komputer untuk operasi sistem tenaga listrik banyak timbul pada penggunaan komputer secara online, karena data harus dikirim dari berbagai tempat dalam sistem secepat mungkin ke komputer yang ada di pusat pengatur beban atau di pusat pengatur distribusi. Hal ini menyangkut peralatan transmisi data dan memori komputer yang perlu mengikuti perkembangan sistem. Perlu diingat bahwa penggunaan komputer bukanlah tujuan dari operasi sistem tenaga listrik. Tujuan dari operasi sistem tenaga listrik adalah menyediakan tenaga listrik yang seekonomis mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan. Penggunaan komputer hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan operasi sistem tenaga listrik. Bila tujuan tersebut dapat dicapai tanpa menggunakan komputer, misalnya dapat dilakukan secara manual, dengan sistem yang kecil, maka tidak perlu digunakan komputer. Nah, demikian presentasi dari saya tentang sistem operasi tenaga listrik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.